Sebagai seorang pendidik, dewasa ini kita sering mendengar tentang istilah pembelajaran berdiferensiasi. Langsung terbayang di pikiran kita pembelajaran dengan membagi-bagi siswa menjadi beberapa kelompok, anak yang pintar dengan yang pintar dan anak yang lambat belajar dengan lambat belajar. Juga guru yang kesana kemari membimbing siswa atau guru yang mengajar setiap anak dengan cara yang berbeda-beda. Tentunya guru bukanlah manusia super yang mempunyai banyak tangan untuk bekerja multitasking. Lantas apa sebenarnya yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi sebenarnya merupakan serangkaian keputusan masuk akal, common sense yang dibuat guru berdasarkan kebutuhan murid. Keputusan tersebut dibuat berdasarkan pertimbangan lingkungan belajar yang mengundang murid belajar, tujuan pembelajaran yang jelas, penilaian berkelanjutan, merespon kebutuhan belajar murid dan manajemen kelas yang efektif. Langkah-langkah yang diterapkan dalam pembelajaran berdiferensiasi di kelas yaitu 1. Mendiagnosis kebutuhan murid. Ini merupakan langkah awal guna mengetahui kesiapan belajar murid, minat dan bakat serta profil belajar murid. Hasil pemetaan kebutuhan murid selanjutnya dijadikan dasar dalam menentukan metode dan rencana pembelajaran. 2. Penyusunan rencana pembelajaran. Setelah mengetahui hasil pemetaan kebutuhan murid, langkah selanjutnya adalah menyusun perangkat pembelajaran. Dalam tahap ini pendidik berperan dalam pengambilan keputusan dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Diferensiasi bisa berupa konten, proses atau bisa juga berupa produk. 3. Penilaian. Penilaian pembelajaran berdiferensiasi harus berkesinambungan dari hulu ke hilir. Penilaian diagnostik di awal untuk mengetahui kebutuhan belajar murid, kemudian ada penilaian formatif yang dilakukan selama pembelajaran dan juga penilaian sumatif yang dilakukan di akhir setiap materi atau di akhir pembelajaran. Pembelajaran berdiferensiasi juga dapat berhasil karena berbagai alasan yaitu 1. Pembelajaran berdiferensiasi berpusat pada murid, sehingga dalam setiap pengambilan keputusan seorang pendidik pasti sudah mempertimbangkan kebutuhan murid. 2. Pembelajaran berdiferensiasi lebih proaktif, dengan mengetahui bahwa setiap murid berbeda satu sama lain, pembelajaran yang diterapkan di kelas pasti dirancang untuk membuat peserta didik merasa diperhatikan, sehingga merangsang motivasi internal dalam diri peserta didik untuk bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. 3. Pembelajaran berdiferensiasi lebih mengutamakan kualitas daripada kuantitas, karena yang terpenting bukan berapa banyak materi pembelajaran yang diberikan kepada murid, tapi yang lebih penting adalah bagaimana cara memberikan pembelajaran dengan murid dan efektivitas daya serap murid sesuai dengan kebutuhan belajarnya masing-masing. Jika kita bisa memaknai pembelajaran berdiferensiasi secara lebih mendalam, kita akan mengerti bahwa pembelajaran berdiferensiasi sejalan dengan falsafah pendidikan Indonesia yang digagas oleh Ki Hajar Dewantara. Falsafah berorientasi pada peserta didik bisa terlihat dari pembelajaran berdiferensiasi yang berfokus untuk memenuhi kebutuhan murid. Peran pendidik sebagai pemimpin pembelajaran di sini tentunya harus bisa memastikan setiap pengambilan keputusan harus didasarkan pada kebutuhan murid yang juga bisa diwujudkan melalui visi dan prakarsa perubahan di sekolah yang nantinya diharapkan bisa memunculkan budaya positif di sekolah.